Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 422. Boom. 2R. Suara Kelly jatuh, dan seberkas cahaya tiba-tiba datang dari kehampaan, dan kemudian semua kekuatan mengerikan itu hilang. Orang tua bungkuk itu juga terguncang dan terbang mundur. Saat cahaya perlahan menghilang, bayangan muncul, masih seperti sebelumnya, dengan pengocok. Guru. Kelly buru-buru berteriak ketika dia melihat Taois Walis. Dev Chen juga membungkuk dalam-dalam dan memberi hormat, tidak peduli seberapa cara pengalamannya, tapi sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu menatap Taois Walis tua, saya dari Aliansi Penyegelan Iblis. Tao Walis langsung menyela dan berkata, saya tidak peduli aliansi iblis seperti apa Anda. Mereka yang berani menggertak murid-muridku akan dibunuh tanpa ampun, apalagi itu hanya aliansi penyegelan iblis kamu, kau pantas mati. Setelah berbicara, Taois Walis meledak dengan pukulan. Dengan pukulan ini, aura yang luar biasa menuju ke arah lelaki tua bungkuk itu. Hanya dalam sekejap, lelaki tua bungkuk itu langsung dipukul dan terbang keluar, dan Tian Luo dan Tian Xia jatuh ke tanah dengan luka serius dan tidak bisa berdiri lagi. Biksu peringkat 4 di alam Mahayana dihancurkan oleh bayangan dengan cara ini. Dev Chen dalam keadaan linglung, dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Taois Walis ini. Siapa Taois Walis ini? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu menakutkan? Apakah dia penguasa wilayah utara atau wilayah timur? Tepat ketika Dev Chen memikirkan identitas Taois Walis, sosok lelaki tua bungkuk itu berhenti, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Hatinya semakin terkejut, dia tidak menyangka kekuatan Taois Walis ini begitu menakutkan. Meskipun dia juga pernah mendengar tentang kekuatan Taois Walis saat itu, dia belum pernah bertarung sebelumnya. Pertarungan hari ini dianggap mengetahui kekuatan lawan. Ketika bayangan datang, dia memukulinya hingga rata dengan tanah dan merontokkan giginya. Kesenjangan kekuatan semacam ini, selama Anda tidak bodoh, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya melihat lelaki tua bungkuk itu menggaruk telapak tangannya, meraih Tian Luo dan Tian Xia, menoleh dan berlari. Jika Anda tidak lari saat ini, apakah Anda masih tinggal dan menunggu untuk mati? Sial, kau tua bangka keparat masih ingin lari. Kelly melihat ini dan hendak mengejar ketinggalan. Tapi dia dihentikan oleh Taois Walis, jangan mengejar tua bangka yang malang, aku baru saja menakuti mereka. Aku hanya bayangan, dan aku tidak akan bertahan lama sama sekali. Begitu Taois Walis selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang. Saat sosok Taois Walis menghilang, lusinan aura menakutkan datang dari kehampaan. Pada saat ini, Dev Chen terkejut. Mengapa masih ada lusinan orang lagi? Jika mereka masih merupakan anggota aliansi penyegelan iblis, itu akan merepotkan. Jangan gugup, mereka orang-orangku. Kelly berkata kepada Dev. Segera, lusinan orang muncul, semuanya berjubah putih dan memegang pedang panjang, terlihat lebih kuat daripada biksu pedang yang dibawa oleh Kelly sebelumnya. Orang-orang ini juga biksu berada di alam kesengsaraan transendensi, dan pria parubaya yang memimpin mereka adalah biksu di alam Mahayana. Pria ini memiliki aura yang kental, dan Anda dapat melihat sekilas bahwa pria ini benar-benar berlatih dengan latihan yang unggul. Tuan Putri, Yang Mulia meminta kami untuk membawamu kembali ke kota kekaisaran. Yang Mulia sangat marah karena Anda keluar tanpa izin kali ini. Pria parubaya itu berjalan ke arah Kelly dan berlutut dan berkata, guruku memintaku untuk keluar. Saya tidak keluar secara diam-diam. Guru pasti tidak berbicara kepada ayahku. Saya akan kembali kepadanya untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Kelly mendengar ini, dia mengerutkan mulutnya dan berkata dengan marah. Tuan Putri, sebaiknya kau kembali dan menjelaskan kepada Yang Mulia. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia hendak membawa Kelly pergi. Tunggu sebentar, aku ingin mengucapkan beberapa patah kata. Kelly melambaikan tangannya dan berkata. Pada saat ini, Dev Chen sudah linglung untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa Kelly sebenarnya adalah seorang putri. Tidak heran Kelly terlihat sangat mengagumkan, masih ada kota kekaisaran di balik sosok Kelly. Hanya saja, Dev Chen tidak tahu putri kota kekaisaran mana yang dimiliki Kelly. Tampaknya tidak ada kota kekaisaran di seluruh wilayah timur,
kan? Putri, saya harap Anda bisa bergegas. Pria parubaya itu selesai berbicara dan menyingkir. Kelly memandang Dev, tersenyum tipis dan berkata, Dev, aku akan segera kembali, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Katakan apa? Dev bertanya dengan bingung. Aku menyelamatkan nyawamu, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Terlebih lagi, kau sudah menjadi priaku sekarang, dan wanitamu akan meninggalkanmu, jadi kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Kelly menatap Dev Chen dan bertanya. Putri kota kekaisaran mana kamu? Dev bertanya. Hanya itu yang kau katakan padaku? Kelly mengerutkan mulutnya dan berkata. Aku tidak akan memberitahumu siapa aku. Ayahku tidak akan membiarkanku memberitahu siapapun. Aku laki-lakimu sekarang, tidak bisakah kamu memberitahuku juga? Dev Chen hanya bisa berkata tanpa daya. Tidak, kita bahkan bukan suami dan istri yang sebenarnya. Pria seperti apa kamu? Jika kau benar-benar ingin menjadi laki-lakiku, datang kepada ayahku untuk melamarku. Hanya anggukan ayahku yang diperhitungkan. Setelah Kelly selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Di mana aku akan menemukanmu? Aku bahkan tidak tahu di mana kau berada. Dev Chen bertanya sedikit cemas. Aku akan memberitahumu nanti. Kata Kelly, pergi bersama para penjaga. Penatua buta kiri dan penatua buta kanan memandang Dev Chen dengan sedikit keraguan di mata mereka. Nak, dengan kemampuanmu, kau masih ingin menjadi pria dari wanita tertua kami, jangan bermimpi. Di masa depan, aku takut kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu wanita tertua kami. Mari kita perlakukan acara hari ini sebagai mimpi. Setelah penatua buta kiri selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Penatua buta kanan juga tersenyum dingin, dengan jijik dalam tawanya, dan menghilang bersamanya. Sampai Kelly dan yang lainnya menghilang, Dev Chen tidak tahu putri kota kekaisaran Kelly yang mana. Siapa orang-orang ini? Itu terlalu misterius. Ayo pergi, orang-orang itu sudah pergi. Violet masih tercengang saat melihat Dev, jadi dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Oh ya, ayo pergi. Dev Chen sedikit malu. Dia awalnya menemani Violet untuk menemukan rumput otot dewa, tetapi ditunda oleh kemunculan tiba-tiba medan perang para dewa dan iblis. Dev Chen dan lainnya kembali ke Gunung Zilu dan mulai mencari rumput otot dewa. Violet mencarinya dengan sangat serius, karena hanya rumput otot dewa yang bisa memulihkan wajahnya. Mari kita cari secara terpisah. Gunung Zilu ini sangat luas, bukan cara baik untuk menemukannya dengan cara ini. Aku akan memberikan slip giok suara padamu. Jika ada yang menemukannya, segera saling menghubungi. Dev Chen tahu, jika mereka mencarinya seperti ini, mereka hanya dapat menemukan rumput otot dewa di tahun monyet. Hanya dengan mencari secara terpisah kesempatannya bisa lebih besar. Untungnya, para biksu di wilayah timur umumnya tidak terlalu kuat, jadi tidak terlalu khawatir. Oke. Segera. Yulian dan Violet semua mengangguk. Setelah memberi mereka berdua slip giok suara, mereka bertiga berpisah untuk menemukan rumput otot dewa. Dev Chen. Tepat ketika Dev Chen sedang mencari rumput otot dewa, suara Kelly tiba-tiba terdengar di telinganya. Dev Chen terkejut, dia buru-buru melihat ke belakang, tetapi dia tidak menemukan Kelly sama sekali. Tapi dia jelas mendengar suara Kelly. Nona Lin, di mana kau? Dev Chen bertanya dengan heran. Saya sedang dalam perjalanan pulang, kata Kelly. Dev Chen bahkan lebih bingung, dia tidak mengerti bagaimana dia mendengar suara Kelly. Tidak ada transmisi slip giok suara di antara mereka, kan? Bagaimana kau bisa menghubungiku dalam perjalanan pulang? Dev Chen bertanya. Aku tidak akan memberitahumu, kata Kelly sambil tersenyum. Pada saat ini, di belakang leher Dev Chen karakter kecupan bibir Lin yang samar berkedip. Itu adalah tanda yang dibuat Kelly ketika dia berada di medan perang para dewa dan iblis. Tanda itu tidak ditulis di tubuh, itu hanya digunakan sebagai penghubung. Kelly tahu bahwa dia dan Dev akan berpisah cepat atau lambat, jadi dia bisa menghubungi kapan saja dengan metode ini, dan Kelly selalu bisa tahu di mana Dev berada. Hanya saja, Dev Chen tidak menyadarinya.
Lupakan saja jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan punya waktu untuk mengobrol denganmu. Dev Chen tidak berencana untuk berbicara dengan Kelly dalam percakapan lagi, orang ini terlalu misterius. Jangan, aku. Nona, kita akan segera tiba di kota kekaisaran. Dev Chen mendengar suara penatua buta kanan di telinganya, dan kemudian suara itu terputus. Nona Lin, Nona Lin. Dev Chen berteriak 2 kali, tapi Kelly tidak merespon. Ini sangat aneh. Dev Chen mengerutkan kening sedikit, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Kelly bisa menghubunginya. Nak, latar belakang gadis kecil itu tidak sederhana. Dia telah meninggalkan tanda kontrak pada Anda sejak lama, dan Anda sudah menjadi miliknya. Dia bisa mengetahui gerakanmu kapan saja, di mana saja, dan dia juga bisa menghubungimu. Raja Iblis Awan Merah berbicara saat ini. Tanda kontrak? Kapan itu terjadi? Mengapa saya tidak tahu? Dev Chen sangat bingung, mengapa dia tidak ingat bahwa Kelly telah meninggalkan tanda padanya. Saat kau menggendongnya, dia diam-diam meninggalkannya di tubuhmu. Raja Iblis Awan Merah berkata. Ini tidak lebih lemah dari kunci. Ketika Dev Chen mendengarnya, dia teringat kembali ketika dia menggendong Kelly di punggungnya di medan perang para dewa dan iblis. Itu memang agak mencurigakan. Setelah Dev Chen menggendongnya sebentar, Kelly berkata bahwa dia baik-baik saja, dan kemudian dia tidak perlu menggendongnya. Sepertinya gadis kecil ini sudah merencanakannya sejak lama. Di mana tandanya? Saya ingin menghapusnya. Dev mencari tandanya, dia tidak ingin diawasi oleh Kelly kemanapun dia pergi. Simpan saja kembaliannya. Tidak perlu mencarinya. Bahkan jika Anda menemukannya, Anda tidak dapat menghapusnya. Terima saja nasibmu. Anda tidak akan bisa lepas dari telapak tangan gadis kecil itu di masa depan. Hahaha. Raja Iblis Awan berkata dengan sombong. Aduh. Sialan. Dev terdiam dan hanya bisa menghela nafas, tetapi segera dia ingat bahwa dia baru saja berteriak bahwa Raja Iblis Awan Merah tidak menanggapi, dan segera bertanya, Senior, barusan kami baru saja dalam bahaya. Lalu saya bisa memanggil Anda beberapa kali, tapi Anda mengabaikan saya. Apakah kamu juga takut? Aku takut pada seekor burung. Di dunia ini, tidak ada orang yang ditakuti oleh lelaki tua ini. Aku hanya tidak ingin memberikan pahlawan kecilmu kesempatan untuk menyelamatkan keindahannya. Bocah seperti Anda lahir dengan karakter yang cabul. Begitu banyak wanita telah kamu tiduri. Saya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun tapi tidak pernah memiliki pasangan kultivasi ganda. Sudah berapa lama aku tinggal di lautan pengetahuanmu, dan sudah berapa kali adik kecilmu bermain dengan wanita? Tuhan itu sangat tidak adil. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan jengkel. Ketika Dev Chen mendengar ini, mau tak mau dia mau menangis dan tertawa. Raja Iblis Awan Merah ini, melihat ada begitu banyak wanita di sekitarnya, dia iri dan cemburu. Dev tidak berbicara lagi, dan dia serius mencari rumput otot dewa. Kota Matahari dan Bulan. Ini adalah kota kekaisaran keluarga Lin. Kota ini megah dan memiliki wilayah yang sangat luas. Tembok kota di sekitarnya menjulang tinggi ke awan, menjulang seperti kota peri. Dan di atas kota kekaisaran ini, matahari dan bulan bersinar di langit pada saat yang bersamaan, dan aura ungu yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Kota yang begitu luas, dan mencakup wilayah yang sangat luas, jika berada di alam surga, mustahil untuk tidak diketahui. Tetapi di kota matahari dan bulan ini, di antara banyak biksu di dunia surga dan manusia, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Karena meskipun kota matahari dan bulan ini berada di dunia surga dan manusia, itu tidak dalam kehampaan, dan seluruh kota matahari dan bulan berada di dimensi lain. Oleh karena itu, bahkan jika Anda bepergian ke seluruh dunia surga dan manusia, Anda tidak akan bisa menemukan keberadaan kota matahari dan bulan. Kota matahari dan bulan pada awalnya juga merupakan kota di dunia surga dan manusia, tetapi sebelum perang antara dewa dan iblis, nenek moyang keluarga Lin menghabiskan ribuan tahun energi spiritual, menyebabkan kota matahari dan bulan memasuki dimensi ruang waktu lain, yang menghindari matahari dan bulan dari bencana. Sekarang setelah ribuan tahun berlalu, dunia surga dan manusia telah kembali makmur setelah perang antara dewa dan iblis,
dan kota matahari dan bulan juga mulai terhubung kembali dengan dunia surga dan manusia. Penatua buta kiri dan penatua buta kanan di sekitar Kelly dulunya adalah pembudidaya iblis di dunia surga dan manusia. Hanya karena penangkapan dan pembunuhan besar-besaran dari aliansi penyegelan iblis, mereka berdua berlarian dan diselamatkan oleh Taois Walis sebelum mereka muncul di kota matahari dan bulan. Belakangan, mereka berdua menjadi bawahan Kelly. Di kota matahari dan bulan ada banyak kultivator iblis yang telah diselamatkan oleh Taois Walis. Nona, kita sudah di kota kekaisaran, kamu harus ingat, jangan bertentangan dengan ayahmu. Penatua buta kanan mengingatkan Kelly dengan suara rendah. Kali ini mereka pergi ke medan perang para dewa dan iblis tanpa persetujuan ayah Kelly. Meskipun Taois Walis mengetahuinya, bagaimanapun juga, identitas Kelly adalah seorang putri, tapi dia pergi ke dunia surga dan manusia secara pribadi. Jika sesuatu terjadi, siapa yang bisa memikul tanggung jawab? Saya mengerti. Kelly mengangguk. Sekelompok orang, ditemani oleh puluhan penjaga, berjalan menuju gerbang kota dengan penuh semangat. Ada senyum tipis di wajah Kelly. Meskipun dia tahu dia telah melakukan kesalahan, dia sama sekali tidak takut. Dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintainya, jadi tidak mungkin menghukumnya. Tapi penatua buta kiri dan penatua buta kanan tampak serius. Meskipun mereka berdua direkomendasikan oleh Taois Walis, Yang Mulia Kaisar pasti akan memberikan beberapa wajah, tetapi dia takut dia tidak akan bisa melarikan diri dengan teguran. Saat Kelly dan yang lainnya baru saja berjalan ke gerbang kota, mereka dihentikan oleh seseorang. Adik perempuan, ayah memberi perintah. Setelah Anda kembali, Anda tidak perlu memasuki kota kekaisaran. Anda dapat langsung menemui puncak Ling Yun Feng untuk memikirkannya selama 10 tahun. Kata seorang pemuda yang mengenakan jubah kuning dan mahkota emas, berpakaian mewah. Orang ini adalah kakak tertua Kelly, Keson Lin, dan pangeran kota matahari dan bulan. Kakak, jangan berbicara sembarangan tentang perintah ayah. Saya tidak percaya bahwa ayah akan membuat saya memikirkannya selama 10 tahun. Saya akan meminta ayah saya untuk menjelaskannya. Kelly, terlepas dari pemblokiran Keson, hendak bergegas ke kota. Adik perempuan, saya tidak salah berkata tentang perintah ayah, itu yang dia katakan. Keson menghentikan Kelly. Ketika dua tetua buta di kiri dan kanan melihat ini, meskipun mereka ingin membantu Kelly, mereka tidak berani melakukan apapun. Bagaimanapun, ini adalah masalah kakak dan adik. Kelly memelototi Keson dan berkata dengan marah, "Kakak, aku tahu kau selalu membenciku. Anda juga tidak menyukai ayah karena memanjakan saya, tetapi saya seorang perempuan dan tidak mungkin bersaing dengan Anda untuk memperebutkan kedudukan putra mahkota. Ada apa dengan ayahku yang memanjakanku? Mengapa kau terus membuat masalah denganku? Jika Anda tidak mengizinkan saya masuk hari ini, saya akan pergi ke guru dan memintanya untuk mengajak saya bernalar. Mengapa Anda ingin saya memikirkannya selama 10 tahun? Selama ini, Kelly tidak menyukai kakak tertuanya. Dia selalu merasa bahwa kakak tertuanya berpikiran sempit, dan dia sangat suka cemburu pada orang lain. Sebagai satu-satunya gadis di antara 9 pangeran, Kelly secara khusus disukai oleh ayahnya. Ini membuat Keson cemburu dan menargetkan Kelly di mana-mana. Adik, apa yang kau bicarakan? Saya hanya menuruti perintah ayah. Mengapa saya tidak bisa bergaul dengan Anda? Izinkan saya memberitahu Anda, Guru Alis juga ada di istana, dan dia juga tidak bisa menyelamatkan Anda. Keson berkata. Ketika Kelly mendengar ini, dia tercengang. Dia pergi ke medan perang para dewa dan iblis, tetapi gurunya mengizinkannya. Bagaimana bisa seperti ini sekarang? Tapi Kelly tidak menyerah sama sekali, dan berencana untuk masuk dan bertanya secara langsung. Setelah melihat ini, wajah Keson menjadi dingin dan berkata, "Adik perempuan, kamu sangat tidak masuk akal, jangan salahkan kakak karena bersikap kasar." Setelah Keson selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke penjaga gerbang dan berkata, "Tangkap sang putri." Tetapi ketika penjaga itu hendak melakukan sesuatu, tiba-tiba sesosok datang dengan cepat. "Tunggu. Stop." Seorang pria yang juga mengenakan jubah kuning dan pedang panjang berlari mendekat. "Kakak, Yang Mulia memiliki perintah untuk membiarkan adik perempuan untuk masuk ke kota." Orang ini adalah Kaizen Ling, pangeran keempat. Melihat Kaizen datang,
Kelly tiba-tiba tertawa dan melangkah maju untuk mengangkat lengan Kaizen. Kakak keempat, ayo pergi. Tunggu sebentar. Keson sedikit mengerutkan kening. Adik keempat, kau tidak salah menyampaikan perintah ayah, kan? Ayah memberitahu saya bahwa adik perempuan harus memikirkannya selama 10 tahun. Melihat bahwa penatua buta kiri tidak tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, penatua buta kanan hanya bisa menghela nafas dan pergi. Karakter orang ini benar-benar tidak dapat ditarik kembali walaupun oleh 8 ekor sapi. Untuk mulut ini, dia tidak memiliki banyak ingatan tentang berapa banyak yang hilang, dan dia tidak memiliki banyak ingatan sama sekali. Melihat penatua buta kanan pergi, penatua buta kiri bergumam. Kau marah lagi, ada apa denganku? Tidak bisakah kau mengatakan yang sebenarnya? Buta kiri, kau benar, kau harus mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Pangeran Mahkota Keson Lin datang. Dia juga mendengar kata-kata elder penatua buta kiri, dengan senyum lebar di wajahnya. Berani jatuh cinta dengan seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, dan masih memiliki keinginan menjadi suami dan istri sejati. Dengan ini, Kelly akan dihukum. Kelly adalah satu-satunya putri di kota matahari dan bulan dan mutiara telapak tangan kaisar. Jika dia ditipu oleh seorang biksu kecil tingkat 7 yang di alam kesengsaraan transendensi, maka kemarahan yang mulia kaisar tidak dapat dibayangkan. Penatua buta kiri melirik pangeran dan mengabaikannya, tetapi pergi dengan mendengus dingin. Keson mengikuti Kelly dan terus bermasalah, jadi penatua buta kiri itu juga tidak menyukai Keson. Keson juga tidak peduli dengan sikap penatua buta kiri. Bagaimanapun, dia adalah orang yang direkomendasikan oleh Taois Walis, dan Keson juga harus menghadapinya. Tapi dia harus melaporkan hubungan Kelly dengan seorang pria. Pada saat ini, Kelly bahkan tidak tahu tentang hubungan dia dan Dev Chen, yang sudah diketahui oleh kakak laki-laki tertuanya dan kakak keempat, dan dia masih berjalan menuju istana. Adik. Kaizen mengejarnya dan bertanya dengan wajah jelek, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda memiliki mitra kultivasi ganda di luar? Apakah itu biksu kecil yang bernama Dev Chen? Masih seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi. Kelly terkejut, lalu sedikit mengerutkan kening dan berkata, sialan. Bajingan mana yang mengatakan itu? Pasti orang itu tetua buta kiri, lihat saja, apakah aku tidak merobek mulutnya? Kelly segera memikirkan penatua buta kiri. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini, dan hanya penatua buta kiri yang bisa menceritakannya. Mulut penatua buta kiri seperti mulut emak-emak rempong, dan tidak bisa menutup pintu sama sekali. Tidak peduli siapa yang mengatakannya, katakan saja, benar, kan? Kaizen bertanya. Kelly mengangguk, saudara keempat, bukan aku, gurulah yang berkata, biarkan saja dia menjadi mitra kultivasi ganda dengan saya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Guru Walis bisa begitu bodoh dan membiarkan seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi menjadi mitra kultivasi ganda denganmu? Terlebih lagi, apa identitas bajingan itu? Apakah kamu mengerti? Apakah Guru Walis mengerti? Kaizen berkata dengan sedikit keterkejutan. Adik perempuannya, jika adiknya ditipu oleh seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi, Kaizen pasti akan membunuhnya. Saudara keempat, jangan impulsif. Itu benar-benar apa yang dikatakan sang guru. Saya juga tidak mengerti itu. Tapi guru pasti mengerti, kan? Kelly melihat kakaknya terlalu bersemangat untuk melihat dirinya, jadi dia buru-buru membujuknya. Adik perempuan, aku benar-benar tidak menyangka berapa banyak lelaki bertalenta yang kita miliki di kota matahari dan bulan. Anda tidak dapat melihat ke salah satunya, tetapi Anda hanya melihat ke arah seorang biksu kecil dari dunia surga dan manusia dan dia masih di alam kesengsaraan transendensi, apa sialan? Apakah biksu kecil itu dicat dengan rambut kuning? Jika ayah mengetahui hal ini, seperti apa ekspresinya? Pangeran tertua Keson datang dan bertanya pada Kelly dengan aneh. Hei, aku bisa menyukai siapapun yang aku suka, apa urusanmu? Kelly melirik Keson dengan tatapan kosong. Tentu saja itu bukan urusanku, tapi itu mungkin urusan ayahku, maka aku tidak tahu. Aku akan melapor ke ayahku. Keson menyenandungkan sebuah lagu dan pergi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Kaizen berkata dengan sungguh-sungguh, adik perempuan, kamu meninggalkan kota matahari dan bulan tanpa izin dan pergi ke dunia surga dan manusia. Sekarang setelah kau melakukan hal semacam ini lagi, ayah pasti akan sangat marah. Kau bisa melakukannya sendiri. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memohon untuk Anda. Anda juga dapat membiarkan guru Walis membujuk ayah. Dalam hal ini, mungkin Anda tidak perlu memikirkannya. Kaizen tampak tak berdaya, dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan bencana sebesar itu. Kakak keempat, jangan khawatir. Jika ayah marah besar padaku, maka aku akan menjalani hukuman memikirkan kesalahanku selama 10 tahun. Itu hanya akan berlalu dalam sekejap mata. Kelly berkata tanpa rasa takut. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil, bahkan jika dia akan dihukum, dia tidak takut sama sekali. Ayo pergi, mari kita bicarakan tergantung situasinya. Kaizen menghela nafas, menarik Kelly ke istana. Ketika dia memasuki aula utama istana, Keson sudah berdiri di samping ayah mereka, Caesar Lin. Di sisi Caesar, ada seorang lelaki tua duduk, mengenakan jubah tau dan memegang pengocok di tangannya. Itu adalah Master Taois Walis. Guru. Melihat Taois Walis, Kelly ingin Taois Walis langsung menjelaskannya. Namun begitu dia berbicara, dia merasakan paksaan dari ayahnya, dan langsung menutup mulutnya. Kelly, kau pergi ke dunia surga dan manusia secara pribadi, dan kau diam-diam berkomunikasi dengan biksu kecil di alam surga dan manusia. Apakah kau sengaja supaya ayah marah padamu? Caesar bertanya pada Kelly dengan marah. Ayah, gadis kecil ini pada dasarnya suka bermain-main, jadi masuk akal untuk pergi ke dunia surga dan manusia untuk bermain, dan dia masih memiliki orang-orang di sekitarnya. Tidak akan ada bahaya. Tolong jangan menghukum gadis kecil itu. Kaizen buru-buru memohon untuk Kelly. Kau diam. Caesar sedikit mengerutkan kening, membuat Kaizen sangat takut dan tidak berani berbicara lagi. Saudara keempat, tidak perlu memohon untukku. Saya baru saja keluar untuk bermain, atau mengikuti lagu kenangan biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi di dunia surga dan manusia. Kami bahkan tidur beberapa malam. Kelly berkata tanpa rasa takut. Apa? Kau? Caesar hampir meledak dengan marah saat mendengarnya. Ayah, guru meminta saya untuk melakukan hal-hal ini, dan guru meminta saya untuk pergi ke medan perang para dewa dan iblis di dunia surga dan manusia. Dan mengikuti biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi untuk menjadi mitra kultivasi ganda, itulah yang diminta guru untuk saya lakukan. Jika kau ingin menghukum, kau juga bisa menghukum guruku. Kelly menunjuk Taois Walis dan berkata, Murid, jangan bicara omong kosong, kemana guru membiarkanmu pergi ke dunia surga dan manusia? Bagaimana? Bagaimana mungkin guru menemukan untuk Anda seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi sebagai mitra kultivasi ganda? Kau harus jujur, jangan salahkan guru. Taois Walis segera menyangkalnya. Kelly tercengang sesaat, menatap Taois Walis dengan tak percaya. Jelas, Taois Walis melakukan segalanya, tetapi sekarang dia bahkan tidak mengakuinya. Guru, mengapa kau tidak mengakuinya? Aku tidak mengajakmu melakukan ini, bukankah kamu berniat buruk dan mengadu domba aku? Kelly bahkan tidak bisa berpikir untuk bunuh diri, gurunya benar-benar menipu dirinya sendiri. Diam, Guru Walis sangat dihormati, bagaimana bisa melakukan hal semacam itu? Jangan salahkan Guru Walis. Apa yang kau lakukan sendiri, kau harus menanggungnya sendiri, dan kau bentrok dengan aliansi penyegelan iblis di dunia surga dan manusia, menyebabkan kematian beberapa penjaga. Ini bukan perintah gurumu, kan? Caesar Lee bertanya pada Kelly. Kota emas, berpakaian mewah. Kelly menggelengkan kepalanya, tidak, tapi bajingan dari aliansi penyegelan iblis harus dibunuh. Guru berkata bahwa aliansi penyegelan iblis tidak ada gunanya. Kau masih menggunakan gurumu lagi. Sepertinya Anda sama sekali tidak menyadari kesalahan Anda. Dalam hal ini, jangan salahkan ayahmu karena bersikap kasar. Kau akan segera pergi ke mausoleum kekaisaran untuk memikirkannya selama 10 tahun. Jika Anda tidak punya waktu khusus, Anda tidak boleh keluar. Caesar berteriak pada Kelly dengan sangat marah. Wajah Kelly menjadi pucat karena kena marah saat ini, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Oke, aku pergi saja. Aku tidak takut bahkan jika harus memikirkannya selama 100 tahun.
Kelly selesai berbicara, berbalik dan pergi. Adik. Setelah melihat ini, Kaizen buru-buru mengikuti. Keson, yang melihat pemandangan ini, menyeringai. Kenapa kau tersenyum? Pergi dari sini. Caesar memelototi Keson dan berkata. Keson segera menahan senyumnya dan pergi dengan cepat. Setelah Keson pergi, Taois Wallace dan Caesar saling memandang, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Guru Wallace, aku khawatir Kelly akan membencimu sampai mati kali ini. Caesar tertawa. Jika dia membenciku, dia bisa membenciku. Dunia surga dan manusia akan segera tidak nyaman, dan aliansi penyegelan iblis telah mengetahui tentangku dan akan mengejar kepalaku. Saya khawatir tidak akan ada banyak hari bahagia untuk kita berdua di masa depan. Taois Wallace tersenyum tak berdaya. Ya, kota matahari dan bulan akan diekspos ke semua orang di masa depan. Saya tidak bisa lagi menjadi kaisar sejati yang bersih ini. Tapi Guru Wallace, bagaimana dengan anak bernama Dev Chen yang kau temukan untuk Kelly? Caesar bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Lin, jangan khawatir, kamu akan tahu saat melihatnya. Jika dia bukan naga di antara orang-orang, bagaimana aku bisa mendorongnya untuk Kelly? Kelly adalah bayi perempuanmu, tapi dia juga bayi murid orang miskin ini. Taois Wallace menjual labu, tetapi tidak mengatakannya. Ya, aku percaya pada visi Guru Wallace, dan aku berharap setelah 10 tahun berpikir, Kelly dapat menghindari malapetaka ini. Setelah Caesar menghela nafas pelan, keduanya terdiam. Saat ini di Gunung Silu. Violet mencari rumput otot dewa dengan hati-hati, karena hanya dengan menemukan rumput otot dewa dia dapat menyembuhkan wajahnya yang terbakar. Gadis mana yang tidak menyukai kecantikan, tidak terkecuali Violet. Tetapi ketika Violet sedang mencari rumput otot dewa dengan hati-hati, tiba-tiba beberapa sosok datang ke arahnya dengan cepat. Ekspresi Violet tiba-tiba menegang, dan ekspresinya menjadi gugup. Mengambil pedang di tangannya, Violet bersiap. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini, Violet tidak berani ceroboh. Hanya saja ketika beberapa sosok mendekat, ekspresi Violet berubah dari gugup menjadi bersemangat. Kakak laki-laki. Violet menyingkirkan pedang panjangnya dan meneriaki pria paruh baya yang merupakan pemimpin di antara sedikit orang. Ternyata orang-orang ini termasuk dalam sekte 10.000 pedang, dan pria paruh baya yang memimpin mereka adalah Cowen Fen, kakak tertua Violet. Setelah melihat ini, beberapa orang dengan cepat turun di depan Violet. Kau adalah... Pria parubaya muda itu melirik Violet, wajahnya penuh keraguan. Kakak laki-laki, apakah kau tidak mengenal aku? Aku Violet. Violet buru-buru melepas topeng di wajahnya. Meski wajahnya terbakar, penampilannya tidak banyak berubah, hanya saja ada lebih banyak bekas luka di wajahnya. Saudari muda dan cantik Violet? Chen yang kau temukan untuk Kelly? Setelah melihat wajah Violet, Cowen tidak bersemangat. Sebaliknya, wajahnya penuh kejutan, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Adik, aku benar-benar tidak menyangka kau masih hidup. Saya pikir tidak ada seorang pun tersisa di sekte 10.000 pedang kita. Guru, bagaimana kabar orang tua itu? Karena kamu masih hidup, bukankah guru juga baik-baik saja? Violet bertanya dengan penuh semangat. Cowen menggelengkan kepalanya, Guru, orang tua itu sudah lama meninggal dalam pertempuran, dan tidak banyak orang yang tersisa di sekte 10.000 pedang. Adik junior Violet, bagaimana kau bisa melarikan diri? Dan apa yang salah dengan wajahmu? Kakak laki-laki, guru memberi saya slip giok rahasia dari sekte 10.000 pedang dan mengantar saya keluar dari sekte 10.000 pedang, tetapi orang-orang dari aliansi penyegelan iblis terus mengejar saya. Saya tidak punya pilihan selain lari ke laut mati, tetapi saya tidak sengaja membakar wajah saya sendiri, jadi saya menjadi seperti ini. Violet mengikuti Cowen dengan jujur dan berkata, Apa? Apakah slip giok rahasia ada di tanganmu? Cowen tampak terkejut, lalu berbisik, tidak heran aku sudah lama mencari di sekte itu, tapi aku belum menemukan slip giok rahasia. Kakak, apa yang kau bicarakan? Violet tidak mendengar dengan jelas, jadi dia bertanya. Oh, tidak. Santai aja. Cowen tersenyum buru-buru dan berkata. Adik junior, apakah slip giok rahasia masih ada padamu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya.
Selama slip giok rahasia ada di kita, sekte 10.000 pedang kita dapat direvitalisasi. Mendengarkan kata-kata Cowen, Violet mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak percaya, "Kakak, slip giok rahasia tidak boleh diungkapkan. Ini adalah teknik pelatihan leluhur dari sekte 10.000 pedang kita. Kau tahu, kan?" "Oh. Ya, tentu saja saya tahu. Saya hanya khawatir dengan slip giok rahasia, jadi saya hanya bertanya dengan santai. Selama slip giok rahasia baik-baik saja, bersama-sama kita bisa merevitalisasi sekte 10.000 pedang." Setelah melihat ini, Cowen buru-buru mengubah kata-katanya. Tapi saat ini, Violet sudah sedikit curiga pada kakak laki-lakinya. "Kakak laki-laki, bagaimana kau bisa melarikan diri?" Violet bertanya. "Kami juga memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dan menemukan tempat untuk bersembunyi, jadi kami selamat." Cowen berkata. "Lalu apa yang kau lakukan di Gunung Silu ini?" Violet terus bertanya. "Ini adalah penampakan dari penglihatan reruntuhan. Kami hanya datang untuk mengambil kesempatan dan melihat apakah kita dapat menemukan beberapa sumber daya dan harta karun. Sekte 10.000 pedang telah menjadi seperti ini, dan kita saudara-saudari akan terus bertahan hidup." "Adik perempuan junior, apa yang kau lakukan di sini? Tampaknya cukup jauh dari kota Zujia di sini." Cowen bertanya. "Saya di sini untuk menemukan rumput otot dewa. Rumput otot dewa ini bisa menyembuhkan luka bakar di wajahku." Violet tidak memiliki kegembiraan awal di matanya saat ini. "Oh, kalau begitu kami akan bantu mencarikannya untukmu." Cowen melambaikan tangannya, cepat dan bantu adik perempuan junior menemukan rumput otot dewa. Beberapa orang semuanya membantu untuk menemukannya, dan Cowen berada di sisi Violet, dan bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja, "Adik perempuan junior, slip giok rahasia sangat penting bagi sekte 10.000 pedang kita. Anda harus menjaganya dengan baik. Apakah slip giok rahasia ada padamu sekarang? Jika itu ada padamu, jangan pernah beritahu orang lain. Jika Anda tampaknya peduli, Anda sebenarnya sedang menguji Violet." Untungnya, Violet mulai ragu, dan buru-buru berkata, "Kakak, slip giok rahasia bukan pada saya saat ini, tetapi saya meletakkannya di suatu tempat yang aman. Jangan khawatir." Ketika Cowen mendengar ini, alisnya mengerutkan kening, dan jejak sikap dingin melintas di matanya dan berkata, "Adik perempuan junior, saya pikir kita harus pergi dan melihat slip giok rahasia terlebih dahulu. Karena guru telah menyerahkan slip giok rahasia kepada Anda untuk diamankan, jika Anda melakukan kesalahan, kerja keras guru selama ini akan sia-sia. Kakak, tempat saya meletakkannya sangat aman dan akan baik-baik saja." Violet berkata. Setelah mendengar ini, nada Cowen menjadi sedikit suram. "Adik perempuan junior, sekarang sekte 10.000 pedang telah mengalami malapetaka, guru juga sudah mati. Sebagai kakak tertua dari sekte 10.000 pedang, saya punya alasan untuk mendukung sekte 10.000 pedang. Anda harus membawa saya untuk melihat slip giok rahasia sekarang, ini adalah perintah." Violet melihat Cowen tidak lagi berpura-pura, jadi dia juga terlihat murung dan berkata, "Kakak, slip giok rahasia sekte 10.000 pedang hanya bisa dilihat oleh guru. Meskipun guru telah tiada, tidak ada alasan bagimu. Anda bukan penguasa sekte 10.000 pedang, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua sekte dan memberi perintah ke saya." Ketika Cowen mendengar ini, dia menjadi marah. "Adik perempuan junior, sekarang saya meminta Anda untuk membawa saya menemukan slip giok rahasia. Kau mau pergi atau tidak?" "Tidak." Wajah Violet tegas. "Ya, kalau begitu, maka jangan salahkan kakak laki-laki. Aku melakukan ini untuk kebaikan sekte 10.000 pedang." Setelah Cowen selesai berbicara, dia mengedipkan mata kepada beberapa master dan saudara laki-laki lainnya, dan beberapa dari mereka tiba-tiba mengepung Violet. Setelah melihat ini, Violet juga mengatur postur, matanya penuh kemarahan dan berkata, "Kakak, saya rasa Anda tidak melarikan diri dari sekte 10.000 pedang, kan? Sekte 10.000 pedang tiba-tiba diserang oleh aliansi penyegelan iblis, dan banyak saudara laki-laki dan perempuan terbunuh sebelum mereka dapat bereaksi. Sekte 10.000 pedang kami bahkan tidak bisa mengetahui dan tidak sempat mengaktifkan formasi perlindungan besar pada saat itu. Ketika guru mengantarku pergi, dia berkata bahwa mungkin ada pengkhianat di sekte 10.000 pedang.
Saya pikir pengkhianat ini adalah Anda, kan? Kau kentut. Sialan, saya pikir kau adalah pengkhianatnya, mencuri slip giok rahasia sekte. Tangkap dia untukku. Cowen melambaikan tangannya, dan beberapa master dan saudara bergegas dalam sekejap. Violet langsung mengikuti beberapa rekan dan saudara laki-laki untuk bertarung bersama. Dan Cowen itu sedang menonton dari samping, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tiba-tiba, ekspresi Cowen menjadi dingin, dan kemudian saat Violet tidak memperhatikan, dia langsung meraih ke belakang Violet dan akan menepuk punggung Violet langsung dengan telapak tangannya. Adik perempuan, mengapa kau melakukan ini? Cowen tersenyum dingin. Telapak tangan Cowen berisi kekuatan penyegelan. Selama itu menyentuh pada tubuh Violet, kekuatan spiritual Violet akan disegel, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Saat itu, dia bisa mengendalikan Violet untuk mendapatkan kembali slip giok rahasia. Dengan rahasia slip giok rahasia, dia bisa menjadi penguasa sekte 10.000 pedang. Tapi ketika Cowen hendak memukul punggung Violet dengan telapak tangan, tiba-tiba kilatan kecemerlangan datang, langsung menembus kehampaan. Sing! Wus! Cahaya dingin jatuh, aura pedang itu vertikal dan horizontal, dan seluruh kehampaan muncul. Cowen terkejut, buru-buru berhenti dan mundur. Dan beberapa orang lainnya juga dipaksa mundur oleh cahaya pedang ini satu demi satu, menghindari pukulan itu. Dev Chen memegang pedang pembunuh naga, dia turun ke sisi Violet. Nona Ju, siapa orang-orang ini? Dev Chen melihat Violet dan bertanya. Mereka semua adalah orang-orang dari sekte 10.000 pedang, dan mereka semua adalah saudara laki-laki dan perempuan saya. Violet berkata. Saudara dan saudari? Bukankah kau mengatakan bahwa sekte 10.000 pedang telah dihancurkan? Dev Chen sedikit terkejut. Mengapa sesama saudara, saudari masih bertengkar? Dikatakan bahwa sekte 10.000 pedang mengalami bencana kehancuran, dan saudara-saudari yang tersisa harus lebih bersatu. Saya juga berpikir bahwa sekte 10.000 pedang kami telah musnah, tetapi saya baru saja bertemu dengan mereka. Pria parubaya itu adalah kakak Cowen Fan. Violet terus berbicara dengan Dev tentang Cowen, dan kemudian melanjutkan, dia ingin aku mengeluarkan slip giok rahasia, tapi aku tidak memberikannya, jadi mereka melakukannya. Ketika Dev Chen mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa orang-orang dari sekte 10.000 pedang ini ingin mendapatkan slip giok rahasia dari Violet. Pada saat itu, Dev Chen juga telah melihat slip giok rahasia, yang memang merupakan hal yang baik. Bagaimana mereka tahu bahwa kau memiliki slip giok rahasia? Dev Chen bertanya. Saya baru saja bertemu dengan mereka, dan saya dengan senang hati mengatakan bahwa saya memilikinya. Sekarang tampaknya beberapa dari mereka mungkin pengkhianat dari sekte 10.000 pedang kami. Violet berkata dengan ekspresi marah. Adik perempuan, kau bisa makan tanpa pandang bulu, tapi kau tidak bisa berbicara tanpa pandang bulu. Anda adalah pengkhianat. Dan siapa bocah ini? Hanya seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, ikut campur atas urusan sekte 10.000 pedang kami. Cowen berkata dengan wajah dingin. Biksu macam apa aku ini, itu bukan urusanmu. Saya bisa ikut campur urusan sekte 10.000 pedang selama saya mau, dan saya bisa meninggalkannya sendiri jika saya mau. Siapa yang kau panggil pengkhianat di sini? Kau terlihat seperti pengkhianat bagiku. Dev Chen memarahi Cowen. Karena orang-orang ini melakukan sesuatu pada Violet, bahkan jika mereka berasal dari sekte 10.000 pedang, Dev tidak akan lagi sopan. Cowen yang dimarahi, wajahnya penuh dengan kebingungan. Dia tidak mengharapkan itu. Seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, berani menghina dirinya sendiri seperti ini? Nak, apakah kamu gila? Anda, seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, berani memarahi saya seperti ini. Tahukah Anda, saya adalah seorang biksu di alam Mahayana, dan kita berdua tidak sekelas. Cowen memandang Dev Chen dengan seringai di wajahnya. Kakak laki-laki, bocah ini hanya kultivator lepas, mencoba untuk memenangkan adik perempuan kita. Adik perempuan junior sangat disukai, wajahnya sudah hancur, tapi masih ada pria yang membelanya. Ketika kakak perempuan senior tidak terluka, dia memang sangat cantik. Beberapa saudara di belakang Cowen juga tertawa terbahak-bahak.
Biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Dan melihatnya seperti itu, mereka tidak ingin menjadi pemuda dengan identitas, itu jelas hanya kultivator lepas. Karena ini adalah biksu tingkat rendah, mereka tidak perlu takut. Tapi mereka sepertinya sudah lupa bagaimana cahaya pedang memaksa mereka kembali mundur barusan. Bisakah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi meledak dengan cahaya pedang yang begitu kuat? Kau terlalu berlebihan. Sebagai kakak senior, sekte 10.000 pedang sudah seperti ini. Anda bahkan memata-matai slip giok rahasia. Bersambung ke episode 423. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.